Oke, assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi sama Ane nih, Selam dari Tim Story. Jadi pada malam hari ini Ane dapat berita informasi di daerah Serua ya. Jadi informasi berita ini mengenai Sumur Tanjung dan ada beberapa makam keramatnya juga dari sesepuh sini. Jadi banyak orang yang datang ke daerah sini untuk mengalap berkah. Dan juga Ane nggak sendiri, Ane ditemenin sama narasumber nih. Nah, salah satunya juga keluarga tua di sini dari keturunan orang sini asli. Jadi untuk hilangin rasa penasaran kita, jangan lupa dulu nih like, komen, dan subscribe. Itu sangat penting, berkah bagi saya, Allah yang akan membalas. Jadi untuk ngilangin penasaran kita, yuk kita lanjut, kita temuin langsung narasumbernya itu. Cikidot. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Bapak Samsudin. Bapak Samsudin. Panggilan sehari-harinya Sudin. Bapak. Oh. Ya. Ini Pak, saya dapat informasi dari saudara jadi mengenai mitos, benar nggak sih adanya Sumur Tanjung itu dan Pohon Tanjung, dan juga ada beberapa makam keramat dan banyak orang yang datang ke lokasi ini di daerah Serua itu pengen menguak informasi Pak, jadi biar nggak simpang siur dari beberapa tempat nih, dan beberapa bagian netizen orang pada berbicara Sumur Tanjung seperti apa. Jadi untuk yang penasaran dari saya langsung datang dan nemuin seorang Bapak Samsudin ya. Jadi Bapak Samsudin ini juru kunci di Sumur Tanjung ini ya, sahabat histori. Jadi untuk ngilangin penasaran kita pengen tanya-tanya nih, cerita nih di Sumur Tanjung itu awal mulanya seperti apa? Sebenarnya Sumur Bunga Tanjung itu zamannya kakek saya belum ada. Ini belum ada sumur. Cuman yang megang tapak silasnya itu kakek saya. Boleh sebut namanya? Silakan. Pak Haji sehari-harinya Pak Haji Minem namanya, tapi nama aslinya Haji Lian. Haji Lian. Ya, Haji Lian, sebut ke sana boleh? Boleh. Haji Lian bin Sayeli Sili bin Beran bin Bulan. Dan ada petilasan dari sesepuh lain nggak sih? Petilasan itu cuman hanya di sini disebut Mbah Kusangkan. Mbah Kusangkan. Kalau menurut bahasa itu itu kan lurah ya. Iya, betul. Iya, karena dia keturunan dari Kerajaan Sriwijaya yang memeluk agama Islam. Itu berarti ada darah dari Cirebon juga? Iya, Cirebon. Oke, sahabat histori itu. Mantap ya. Jadi silsilahnya itu sampai ke Cirebon. Jadi yang ada di daerah Gunung Petir, Serua itu silsilahnya sampai ada di daerah Cirebon. Nah, alhamdulillah, nih kita bersyukur ya Pak, disambut ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi ini ada beberapa ya insya Allah yang saya dapat lihat dengan mata batin. Mungkin Allah redho, ikhlas karena kita niatnya menjalin silaturahmi dan jangan pengen informasi ini benar-benar nyata apa enggaknya. Ikutin terus sahabat histori. Jadi yang bertanya juga nih Pak, itu sumur itu berada dari tahun berapa Pak? Kalau yang digalinya atau dibuatnya itu tahun 80-an. Tahun 80-an? Iya, 80-an. Tapi dulunya memang di sini sejarahnya menurut orang-orang yang semacam kayak kakek saya dan juga menurut Pak Haji Amsar, sesepuh orang Serua, bahwa nama kampung Serua pun diambil dari sini. Oh, dari Sumur Tanjung. Dari petilasan Pohon Tanjung. Pohon Tanjung, iya. Karena pada waktu zaman itu katanya ada seorang yang tadi sebilang Mbah Kusangkan itu, dia seorang menyebarkan agama. Dia namanya Melalang Buana. Itu sampai di sini dia tuh katanya kesorean pada bulan puasa. Nah, pada teman atau yang pengikut-pengikut dia, kenapa kita di sini? Kita buka puasa di sini pun sama baik. Nah, namanya Kampung Serua ini Serua Wae. Jadi kemanapun kita buka di sana, buka sini sama baik. Iya, namanya dipanggil Kampung Serua. Kampung Serua. Serua itu kan sama baik ya. Iya, jadi namanya Kampung Serua ini diambil dari sejarah ini. Nah, kalau sumur itu emang dibangun dari zaman. Kalau sumur belum. Menurut cerita dulunya kan di sini ada sungai atau kali kecil ya. Jadi tempat dia pada ngambil wudhu. Nah, kebetulan memang itu airnya itu hilang tanpa begitu aja gitu. Nah, sekarang karena bekas air wudhunya si wali ini tadi dibuatlah saya dengan waktu itu sudah keponakan saya Sepuan ya. Iniin sama Pak Kiai Haji Muhammad Yahya. Itu pun sepupu saya. Ya, akhirnya digali lah ini.
Gitu disebutkan sumur Bunga Tanjung. Gitu. Sebenarnya itu belum ada. Cuman kalau keramat ada. Dulunya keramatnya ini nggak begini. Iya. Gitu. Tahun 70-an pada waktu itu saya masih sekolah SD. Iya. Itu digali. Tujuan saya nggak tahu itu orang mau cari apa ya. Benar. Menurut berita katanya kalau sana orang mencari benda itu kalau memang dia kejodohan nggak tanpa digali pun Timbul dengan sendirinya. Iya ya Pak. Iya, walaupun dia gali nggak akan sampai gitu, sampai tinggi. Dulu kan cuma hanya segitu ya. Ini kan udah renovasi beberapa kali. Begitu katanya. Nah, setelah itu baru pokoknya dibuatkan ini. Nah, untuk saya memastikan saya dengan Kiai Haji Muhammad M. Yahya, benar nggak nih? Ini tapak silase Mbah Kusangkan. Mbah Kusangkan ini di mana makamnya yang aslinya? Iya, benar. Ya kebetulan punya tetangga Pak Haji Yahya, Kiai Haji Muhammad Yahya itu orang Cirebon. Adanya di Cirebon Girang. Jadi asli kuburannya itu Mbah Kusangkan ini makamnya itu di Cirebon Girang. Saya pernah ke sana. Di daerah Cirebon, Pak. Di Cirebon Girang namanya. Cirebon Girang. Kan ada dua ya. Ada Gunung Jati. Nah, Gunung Jati itu pun menurut cerita itu keponakannya di Mbah Kusangkan. Yang ibunya atau adiknya Mbah Kusangkan ini namanya Nyi Rara Santang. Dia punya anak Gunung Jati itu, saya Gunung Jati itu, berarti jadi keponakan dari Mbah Kusangkan. Menurut berita begitu. Menurut berita. Menarik ya sahabat histori. Jadi kita semakin kuat ini, jadi juru kunci ini Pak Samsudin ini semakin membuka. Jadi ini unik nih. Saya lagi membuka ini, mata saya terpacu ke dalam nih kayak ada sosok. Jadi emang penyebar agama dia ya. Penyebar agama orang nggak gede, cuman dia pakaiannya ya seperti Bapak Samsudin, dia nggak berpakai gamis, enggak ada. Jadi dengan sosoknya yang sangat sederhana, jadi dia senyum. Jadi saya tertarik juga pengen ke dalam dan sahabat histori ikutin terus ya. Jadi masih saya pengen cerita ini dari sumur nih. Nah, penasaran sama pohon bunga Tanjung ini nih. Pohon Tanjung ini sudah berapa lama? Ya saya bilang tadi dari zaman kakek saya ini udah ada. Ya anggaplah kakek saya umurnya 80-an lah ya. Balik kepada bapak saya ya mungkin di bawahan, mungkin 75, mungkin berapa gitu lah ya. Saya juga nggak tahu. Nah sekarang ke saya. Nah kalau kakek saya umur sekian, bapak saya umur sekian, sekarang saya umur saya 62, berarti udah berapa abad tuh? Berarti udah hampir hampir 2 abad dah ya. Hampir 2 abad. Hampir 2 abad. Hampir 1000 sampai lebih ya. Iya, 1000 tahun lebih ini pohon. Dan juga uniknya di pohon ini guys, maaf ya Pak ya, bener apa kagak ya? Bener nggak Pak ada keadaannya ini diunik sama sosok macan? Betul ya Pak? Iya benar. Soalnya ini sahabat story itu saya ngobrol sama bapak, udah dikasih ke dalam, ada senyum dari dalam mungkin itu beliau itu. Nah beliau juga punya peliharaan. Iya betul. Iya, jadi yang mendarai Jawa Barat ya seperti Cirebon apa Banten itu nggak jauh dari sosok Maung. Nah ini Maung Bodas. Jadi emang astagfirullahaladzim, merinding juga guys. Jadi alhamdulillah sahabat story ikutin terus. Nah untuk ngilangin penasaran kita nih, kita boleh nggak Pak lihat sumurnya Pak? Yuk silakan. Ikutin lanjut terus kita. Ya boleh Pak, kenal ya, kalau kotor. Boleh buka? Boleh. Ini keadaan sumur Tanjung ya sahabat histori. Ini sumur bunga Tanjung. Mau di center ke airnya boleh? Iya. Oke, ini keberadaan sumur Tanjungnya ya guys. Masih ada airnya guys. Iya, emang ada air Bang. Jadi kalau menurut Pak Samsudin bilang ini banyak orang yang sering berkah di sini. Iya, sebilang banyak banget enggak, tapi ada. Ada ya. Iya. Jadi dia ada juga cara mengambilnya, nggak sembarang ngambil ya. Oh berarti berwasilah dulu ya? Iya, berwasilah dulu. Ada baca-bacaannya. Iya, harus ada, jadi harus ada terakat-terakat khusus ya guys, nggak sembarangan ngambil. Jadi kalau kita sembarang ngambil ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita berwasilah dulu, insya Allah ada manfaatnya. Dan juga itu juga nggak bilang izin Allah ya. Iya, dengan izin Allah. Dan kita nggak boleh ngambil sendiri, harus melalui juru kunci. Karena apa? Itu dari keturunan silsilah keluarganya. Jadi orang sini asli juru kuncinya itu lebih penting karena tahu sejarah. Kalau kita ngambil langsung nggak akan ada manfaatnya.
Oke guys, ini sumurnya untuk diperjelas lagi guys. Ini sumur. Astagfirullahaladzim. Dia kalau permukaan air sana naik, dia sampai di ini nih. Sampai di akar. Iya, sampai di akar. Oh, sampai di akar sini guys. Jadi kalau iya. Karena ini lagi musim kemarau, dia surut. Iya. Sumurnya nggak dalam guys. Enggak dalam. Kalau dia cuman ngambil cuma pakai. Jujur ini, Masya Allah guys ya. Tuh, saya nggak ini nih tuh. Iya. Tangan saya kayak ada yang gerakin, kayak ada yang manggil. Iya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini sumurnya ya, gitu. Nah kalau mau petilasannya sana. Oke, guys, sahabat histori, ini kita udah lihat sumurnya ini. Subhanallah, ini sangat benar-benar alhamdulillah kita udah sampai ke sini. Dan untuk kalian penasaran sahabat histori, ikutin terus dan tonton terus sampai selesai ya. Kita ke petilasannya. Lanjut. Ini bukan makam ya? Iya. Iya. Bukannya makam. Tapak tilas ya. Tapak tilas. Oke sahabat histori, jadi gini ya, kalau kita datang ke tempat sesuatu biasanya ada juga penunggunya, apa maksudnya tadi, apa centengnya, apa kuncinya itu dibilang makam, jadi dia untuk menyelewengin. Tapi sesungguhnya yang ada di sini petilasan kuwu baku usangan dari Cirebon. Jadi kita jangan salah kaprah nih dan jangan terkecoh. Biasanya kalau orang datang ini dia entah minta apa, sesungguhnya minta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ini hanya petilasan untuk dia nyebarin Islam dulu saat di zaman tahun mungkin 1000 tahun yang lalu. Jadi petilasan baku ini, oke guys, petilasannya bisa. Kalau menurut Pak Samsudin ini petilasannya ini, emang saat lagi itu dia silanya di posisinya adanya di sini. Posisinya begini. Posisi dia silanya berikut sama orang-orang yang jamaahnya ya. Nah pada waktu ini bukan begini dulu, pagar ada gubu Genjaro ya, jadi kasih kain putih gitu. Di situ cuman hanya sedikit ya. Depannya ini udah begitu renovasi dari kakek saya ke bapak saya ke saya, baru begini. Tadinya nggak begini. Yang tahun 70-an digali, itu tadi saya bilang itu masih ada kain putihnya. Masih ada kain putihnya. Iya. Nah itu dalam kain putih itu apa Pak? Justru maksudnya dikerungin gitu. Ditutup itu doang ya? Iya, ditutup. Nah kalau ini tetap begini. Tetap ya? Iya, gitu. Jadi ya Allah alam ya. Ada pusaka sebetulnya guys. Betul. Jadi pusaka ini nggak boleh diambil, jadi untuk turun menurun. Jadi yang saya lihat, mudah-mudahan nggak salah ya Pak, kalau salah namanya manusia ya, tapi jadi ada tombak, keris, dan juga ada kayak semacam batu itu mewah. Mudah-mudahan rezekinya Bapak Samsudin namanya silsilah dari keturunannya. Tapi tombaknya ini emang tombak kerajaan Cirebon guys. Ini saya lihat tombak. Juga tongkat ya? Ada tongkat juga bener. Jadi ada piringnya juga bener. Ada piringnya, jadi piringnya ini tertulisan ayat kursi. Nah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi yang saya lihat stop lagi kan. Nah ini sosok Majana nih ngikut ke dalam nih guys. Iya. Ada di sini, jadi sosok Maung Bodasnya dan ada beberapa sesepuh juga ya. Jadi kita minta kirim doa dulu untuk beliau. Saya mau wakilin ke Bapak, silakan Pak, kirim Fatihah dulu. Astagfirullahaladzim, Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ruhi al-qudusan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kembali berhususan lakusan kan dan sukmanya pemberongan dan maklum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق قبل من شر حاسد إذا قدر من شر حاسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس الله Astagfirullahaladzim, 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 amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamdan yaqulu kafir majidah. Ya rabbana qadnuka min bayin sultan Allahumma shalli ala Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qadna sujudana wa Asana wa tawanutan tamshini Allah ya Allah ya Rabbal alamin rabbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Allahumma ighfir lana wa lidina kama rabbana saghara Allahumma nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatin nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar dawahum salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya nabi salam عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Oke, alhamdulillah sahabat Isyari, ini kedatangan kita ke sini diterima dan pertama dari juru kuncinya ya Pak Samsudin, dan kedua kita datang di sini diterima oleh beliau, walaupun beliau adanya di sana karena wasilah kita dia untuk entah benar apa enggaknya, tapi hadir dan beberapa bawa-bawaan mereka beliau itu ada di sini juga. Dan jadi pas tadi ini tongkat ini sebetulnya dia adanya di sumur guys, jadi berbentuk kayak entah naga apa ular, tapi yang saya lihat kayak naga, tapi kumpulnya semuanya di sini, pusatnya semuanya ada di sini. Jadi sumur itu kadang dia pindah sono, kadang dia sini, dan piringnya ini emang nggak gede ya, seperti piring biasa, kayak piring kaleng cuman antik bertulisan ayat kursi, kira hampir 3.000 tahun. Betul. Itu guys, batunya mustika, pokoknya banyak mustika. Dan tombaknya ini nggak pakai ini, jadi tombaknya ini setinggi inilah, kira-kira hampir 20 cm tombak. Dilapisin kain berwarna kuning, diikat dengan tali warna hijau, itu dari keraton biasanya guys. Jadi emang untuk ditanam di sini, ditanam di sini, salah satunya untuk jaga wilayah sini ya, biasanya dari utang bala antara kejahatan itu Allah wala misal. Jadi intinya jangan pernah kita minta sesuatu dengan kuburan ataupun tempat-tempat lain, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang beri segalanya hanya Allah. Oke, sahabat History, ikutin terus penelusuran kami untuk vlog di luar lokasi ini. Mudah-mudahan sedikit ada inian lah. Silat lanjut. Sekarang kalau luar ini mau udah makam ya. Ya. Dulu awalnya cuman hanya ini. Ada di sana dua tuh, dulu ada gubuknya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Iya. Ingin menguasai ini atau ingin menjadi ini, bilang silakan. Akhirnya alhamdulillah orang-orangnya sekarang udah nggak ada. Karena dia ada di sebelah mana Pak? Hah? Ada di sebelah mana?
Apa tuh? Makam yang Yo, ini yang kalau ini dulu pernah digubugin. Misteri ikut terus makam yang tua yang dulu pernah digubugin dan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menguasai. Maaf ya, itu jalan di sebelah makamnya. Iya. Ini ya dulu pernah digubugin juga. Cuma kalau ini saya nggak tahu dah sejarahnya gimana ya. Cuma setahu saya ini pernah digubugin. Itu dirusak oleh orang-orang yang ingin menguasai wilayah ini atau ingin menguasai makam ini. Cumanya ini lagi kesana itu udah makam-makam biasa aja. Iya. Cuma ini. Jadi makam tua juga ya. Iya, ini nggak tahu dah itu tuaan apa silas sana apa tuaan ini itu orang tahu kalau masalah ini kalau itu kan ini. Nah menurut berita orang juga dulu katanya kan dulu di sana perbatasan kebun ya. Iya. Pohon-pohon pandan. Nah ini ya di sini pun katanya ada benda-benda juga. Walau alam saya juga pernah lihat. Iya. Jadi gini guys, kemudahan nggak salah. Jadi benda-benda ini itu datang emang sebelum makam ini sudah ada. Jadi benda-benda ini jadi kayak keris apa batu itu. Memang dari dulu benda-benda itu emang sudah ada, tapi kalau biasanya benda-benda yang datang dan adanya emang apa yang udah tinggal di sini sama apa benda yang membawa apa bawaan dari seorang waliullah itu berbeda guys. Jadi kalau benda-benda ini ya biasalah jadi dari emang udah ada dari dulunya dari zaman dahulunya memang ada orang-orang tua mungkin juga nanam kita nggak tahu tapi pada dasarnya semuanya tetap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang hebat kecuali kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya nggak bisa lama-lama guys di makam keramat ini. Mudah-mudahan ini jadi satu keberkahan dan jadi satu pelajaran buat saya pribadi, buat orang yang datang ziarah atau kemanapun. Ingat minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapin terima kasih untuk sahabat histori semuanya nih, ikutin terus dan jangan pernah bosan. Saya akan semangat berkarya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsudin. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah rezeki. Amin. Dan Allah akan membalas kebaikan semuanya. Amin. Oke, ada pesan-pesan nggak Pak buat untuk yang datang ke sini nantinya? Ya kalau pesan saya sih ya namanya segala sesuatu pun kita memohon kepada Allah ya. Iya betul. Cuman karena kita ada sebab akibat. Iya. Sebabnya kita jarah karena kewaliullah ya. Iya. Karena kita minta keberkahannya dari keberkahan dari Allah. Iya. Segala sesuatu pun apapun niatnya kita Allah yang menentukan atau yang melaksanakan Allah. Iya betul. Maksudnya ya pamnya kita walaupun kita meminta kaya ya biasa. Kalau Allah menghendaki kekayaan kan gitu. Kaya, ya? Walaupun dia datang ke keramat-keramat manapun. Iya, kalau memang dia memintanya kepada itu kan bagi kita orang beragama nggak boleh kan? Nggak boleh benar. Iya, apa judulnya istilahnya musyrik lah. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita berziarah kepada wali-waliullah, yang kena wali-waliullah itu berdekatan dengan Allah. Allah ya. Iya, kita minta doa kita mungkin diterima. Iya, dengan perantara kita semua hanya perantara gitu kan, yang mengabulkan doa kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sahabat story. Jadi sesungguhnya keramat yang paling ampuh itu di dunia adalah doa kedua orang tua kita. Betul. Tentu tetap terus berjaya dan jangan pernah menjadi terang, cukup selalu ada dan tidak pernah padam. Saya ucapkan dari story, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baper.